Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trishow Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke, kali ini gue mau bahas koin keluaran dari exchanger yang sangat terkenal. Koin ini udah masuk ke dalam top 5 coinmarketcap.com, jadi nggak perlu diragukan lagi ya kalau ini adalah koin yang sangat-sangat bagus. Teman-teman tahu itu apa? Ya, koin BNB atau Binance Coin. Buat teman-teman yang udah ngikutin BNB dari awal, pasti udah cuan banyak ya, karena waktu awal-awal keluar itu harga BNB kurang lebih di angka 10 dolar atau berapa dolar paling. Atau bahkan satu Ethereum itu seharga 2.700 BNB. Sekarang harganya sudah kurang lebih 1/10 dari BNB, jadi udah naik kita, wah gede banget lah, cuannya yang pasti gede banget lah kalau teman-teman udah ngikutin BNB dari awal dan juga sudah investasi di sana. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali denger koin BNB, kali ini gue bakal jelasin ke teman-teman fundamentalnya BNB, kenapa BNB itu jadi koin yang sangat bagus, jadi jawarannya kripto di masa-masa sekarang ini. Dan berikutnya gue akan melakukan prediksi ke depannya harga BNB. Apakah kita harus beli sekarang? Apakah kita harus hold? Atau kita harus jual? Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gue punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trishow Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trishow Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Langsung aja kita ke websitenya. Oke, jadi sebagai gambaran buat teman-teman yang tadi masih bingung gue bilang apa top 5 coin market cap. Nah, ini adalah website dari coinmarketcap.com. Di sini kita bisa melihat ranking dari cryptocurrency terbaik di dunia. Nah, salah satu yang terbaik adalah Bitcoin. Ya jelas ya, kita paling tahu kalau Bitcoin itu adalah ibu dari cryptocurrency. Jadi kalau dia ada di nomor 1 itu sangat wajar gitu. Dan yang kedua ada di Ethereum. Nah, ini juga koin yang sangat terkenal. Biasanya kalau ada Bitcoin pasti ada Ethereum gitu. Ikutin di belakang. Nah, lalu di peringkat ketiga, keempat, dan kelima ini biasanya adalah koin-koin yang baru gitu, yang bukan di generasi Bitcoin maupun di generasi Ethereum. Nah, ini ada Cardano dan juga ada Binance Coin. Nah, kalau teman-teman lihat Binance Coin atau BNB itu ada di peringkat 4. Jadi termasuk 4 besar ya. Dengan harga 486 dolar atau kurang lebih 1/10-nya dari Ethereum ya. Nah, harganya ini kurang lebih ada di sekitar 7 juta rupiah dan juga dengan market kapitalisasinya sebesar 81 miliar dolar. Itu gede banget ya teman-teman. Makanya dia bisa menempati urutan keempat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa BNB dikeluarkan oleh exchanger terbesar di dunia. Nah, kita bisa lihatnya juga di coinmarketcap.com ya. Kita bisa mengurutkan nih teman-teman. Nah, ini adalah urutannya. Kalau yang tadi kita urutkan cryptocurrency berdasarkan yang terbaik, sekarang kita bisa melihat ranking dari cryptocurrency spot exchanges. Ya, di sini Binance itu ada di peringkat pertama dengan volume trading 26 juta billion dollar ya. 26 billion dollar. Kalau kita lihat dibandingkan pesaing-pesaing lainnya itu hanya di harga 3,6, 5,6 billion dollar. Jadi bisa dikatakan dengan lihat ini bahwa Binance itu masih menduduki peringkat exchanger terbaik di dunia gitu. Dengan trading volume tertinggi lah.
Nah, sekarang kita bisa lihat langsung ke website BNB-nya ya untuk mengetahui fundamental BNB lebih jauh. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini BNB ini sebenarnya adalah koin yang dikeluarkan Binance Exchange di jaringan Ethereum atau ERC20. Nah, BNB ini pada awalnya disuplai sebanyak 200 juta koin. Jadi pertama kali dikeluarkan 200 juta koin. Dan di awal perkembangannya ya teman-teman, kalau teman-teman ngikutin dari awal, di awal perkembangannya BNB ini itu diperuntukkan hanya untuk mendukung operasional dari exchanger Binance sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang BNB ini banyak utilitasnya nih. Kalau teman-teman lihat nih, benefit of BNB. Ini kalau kita lihat sekilas spot trading fees, margin trading fees. Jadi ini sebagai diskon trading fees gitu. Karena di Binance itu banyak banget yang melakukan transaksi dan pengguna juga paling banyak sedunia. Makanya Binance akhirnya membuat koin sendiri untuk mendukung operasionalnya exchanger BNB gitu. Nah, makanya agar orang-orang tertarik menggunakan BNB untuk transaksi di Binance, makanya Binance itu mengeluarkan diskon. Jadi kalau misalnya kita pakai BNB untuk pembayaran fee, maka kita bisa mendapatkan diskon 25%. Dan kalau teman-teman tahu, pada awalnya diskonnya ini 50% ya, sekarang jadi tinggal 25%. Dan kedepannya diskon ini akan selalu berkurang, dari 25% ke 12,5, dan dari 12,5 ke 6,25, dan akhirnya tidak ada diskon sama sekali. Nah, pertanyaannya, kita tahu nih manfaat dari BNB ini apa untuk pembayaran fee di Binance atau operasional di Binance. Nah, pertanyaannya kenapa si Binance Coin ini harganya naik terus dan sangat-sangat populer? Karena memang BNB ini dipakai orang-orang untuk investasi karena harganya yang naik terus. Ada alasan kenapa harga BNB naik terus? Salah satunya adalah ini, BNB Quarterly Burn. Jadi, kalau kita baca di sini, Binance schedules quarterly BNB burns to permanently reduce the supply of BNB. Jadi, Binance ini secara berkala akan selalu mengurangi supply BNB. Dari yang awalnya 200 juta, menjadi 100 juta BNB saja, atau kurang lebih dari 50% total BNB. Jadi, semakin lama supply BNB ini akan semakin sedikit dengan utilitas yang sama, dengan kegunaan yang sama. Dan jelas kalau misalnya kita tahu ya pelajaran ekonomi yang paling gampang, semakin sedikit supply-nya maka semakin mahal gitu. Sedangkan demand-nya tetap nih, dan mungkin akan naik karena semakin banyak pengguna kripto di masa depan. Jadi menurut gua sih dengan adanya BNB Quarterly Burn ini, BNB itu harganya sudah bisa dipastikan ke depannya akan pasti naik, teman-teman. Jadi ini enak banget ya, dari segi fundamental jelas banget kalau koin ini koin bagus dan juga harganya pasti akan naik. Nah, kalau tadi itu kita lihat dari segi fundamentalnya, mungkin sekarang kita bisa lihat langsung ke harganya ya dari analisis teknikal. Nah, ini adalah chart BNB ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, BNB akhir-akhir ini naik sangat-sangat tajam ya, sampai ke $700 nih. Hampir 10 juta ya, 10.500.000 rupiah lah, sekitaran segitu. Nah, setelah itu dia mengalami koreksi dan teman-teman lihat di sini harganya turun lagi ke bawah. Nah, ya seperti biasa kalau misalnya harga koin itu naik pasti akan ada koreksi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, koreksinya BNB itu sudah kelihatannya sudah selesai ya. Jadi dia sudah mulai mau naik lagi menjadi uptrend kalau teman-teman lihat di sini. Nah, mungkin yang akan kita tanyakan, sampai ke berapakah gitu BNB akan berpotensi untuk naik. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Fibonacci retracement, kita bisa melihat harga kedepannya seperti apa. Kita tinggal klik titik tertinggi, lalu klik titik terbawah, lalu kita lihat ke golden ratio-nya. Seperti yang kita tahu, golden ratio-nya Fibonacci itu ada di angka 1,6 atau inverse-nya di 0,5 sampai 0,6 ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, potensi kenaikan Bitcoin yang berikutnya itu bisa sampai ke sininya. Lalu kita coba lihat harganya berapa. Nah, harganya kurang lebih bisa mencapai $1.000 nih teman-teman. Nah, ini adalah target terendahnya. Dengan target tertingginya itu kurang lebih di $1.500 teman-teman. Ini target tertingginya ya. Biasanya yang paling ideal itu ada di tengah-tengah.
gitu. Kalau misalnya harga BNB memang naik terus, tapi seminimal mungkin biasanya itu di harga 1,618 ini itu biasanya kemungkinan besar tercapai ya, atau ada di harga $1.000 gitu. Nah, jadi pertanyaannya apakah kita harus membeli sekarang? Kalau menurut gua memang sekarang adalah momen-momen yang tepat untuk melakukan pembelian BNB gitu. Terutama yang masih punya BNB memang waktunya untuk nge-hold gitu. Karena sekarang itu BNB sedang naik-naiknya. Tapi perlu diingat ya, kalau misalnya teman-teman yang mau melakukan pembelian sekarang, ini kan lagi naik-naiknya, teman-teman memang sebaiknya menunggu koreksi terlebih dahulu gitu. Karena pastinya BNB nggak akan naik secepat itu, dia akan turun dulu ke bawah. Jadi teman-teman gak usah panik buying, teman-teman bisa menunggu momen yang tepat untuk membelinya. Nah, teman-teman bisa analisis menggunakan chart yang lebih kecil supaya bisa terlihat ya dia sampai mana koreksinya. Kalau menurut gua sih dia mungkin masih akan turun ke harga ini ya, ke sini teman-teman. Nah, ke support yang paling dekat di sini. Ini harusnya adalah support terkuat. Jadi ada kemungkinan BNB akan kembali ke harga di $429 atau di harga sekitar 6 juta. Kalau menurut gua ini adalah waktu yang tepat untuk membelinya ketika turun. Nah, untuk yang sekarang yang lagi nge-hold ya bagus, kita harapkan bahwa BNB masih bisa naik sampai ke harga $1.000. Nah, itu analisis dari gua. Gimana analisis atau pendapat menurut para ahli? Nah, kalau analisis pendapat menurut para ahli, kita bisa lihat di sini ya. Binance Coin Price Prediction. Di sini dijelaskan bahwa Binance atau BNB itu sudah mencapai $690 gitu. Nah, di sini banyak yang memprediksi kalau BNB ini bisa sampai ke $850 di akhir 2021 gitu ya, atau kurang lebih di $800 lah teman-teman. Nah, sedangkan di tahun 2022 orang-orang memprediksi bisa sampai $1.000 ataupun paling rendah ada di $870 gitu. Dan di tahun 2023 sampai 2025 ini kurang lebih dia bisa mencapai 1.200 sampai 1.700 dolar di akhir 2024. Makanya kurang lebih ini bisa kita lihat di Fibonacci tadi ya, yang tadi gua analisis adalah time frame weekly maupun time frame daily. Di situ gue lebih ngelihat BNB secara jangka panjang, karena menurut gue BNB ini adalah salah satu koin yang paling oke untuk diinvestasikan gitu, karena harganya yang kurang lebih kita bisa prediksi tiap tahun kemungkinan besar akan naik karena adanya tadi quarterly burn gitu. Oke. Itu aja yang bisa gue sampaikan perihal BNB. Semoga analisis dari gue bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa setiap kali teman-teman mau membeli koin, teman-teman harus melakukan analisis terlebih dahulu dari diri sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan, karena setiap investasi yang teman-teman lakukan itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Itu aja dari gue Hendy Tan, dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan.